Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayuhal mu'minunal kiram wa ayyatuhal mu'minatul karimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan tercinta, barakallahu fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karunia besar, nikmat yang begitu melimpah ruah Allah berikan kepada kita. Salah satunya kesempatan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dan rumahnya Allah tabaraka wa ta'ala ini. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk sama-sama menelusuri dan juga mendulang faidah dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Al-Qur'aniyah, di mana kebanyakan saudara kita barangkali saat ini belum mendapatkan nikmat besar, dan sekarang kita mendapatkan nikmat tersebut. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi wasilah kita meraih dan mendapatkan pahala serta keriduan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Kita lanjutkan surat ketiga di juz amma, yaitu surat Abasa. Yang sebelumnya sudah kita lewati surat An-Naba, lalu surat An-Nazi'at, sekarang surat Abasa. Kita bagi menjadi 10 ayat terlebih dahulu, dan kita percayakan kepada Ustadz untuk memandu kita. Silakan Ustadz memandu kami membaca surat Abasa ayat 1 sampai 10 saja. Kita bagi 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan wa baraka fikum. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pertemuan lalu secara umum kita sudah berkenalan dengan surat Abasa melalui penjelasan para ulama dengan penelitian secara mendalam dari Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kandungan surat Abasa diawali kondisi Nabi alaihi salatu wassalam dan sikap beliau yang pada saat itu sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Datang orang buta ingin diajarkan agama Islam, namun Nabi alaihi salatu wassalam bersikap yang pada akhirnya ditegur dan disindir dengan teguran yang halus dan lembut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanakah kelanjutan dari surat Abasa, terlebih di 10 ayat pertama ini? Mari kita dengarkan dan juga ulasan dari penjelasan para ulama, di antaranya melalui buku yang kita jadikan pedoman utama ini dengan sumber-sumber lain sebagai rujukan tambahan. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama surat Abasa, Abasa wa tawalla. Abasa Abasa artinya kata penulis hafizahullah ta'ala, kalaha biwajhihi, tidak berseri, cemberut, bermuka masam. Apalagi bahasa kita, Pak? Pokoknya yang mirip dengan kata-kata tadi, cemberut, merengut. Apa? Manyun, ini dia kosakata ya. Lebih langsung makjeleb manyun. Masya Allah. Wa qataba bijabinahu, dan mengerutkan dahi. Mengerutkan gini. Nah, ini menyatukan begini atau begitu, namanya qataba bijabinahi. Bijabini. Wa huwa kinayatun 'anil karohah. Ini masuk dalam sindiran-sindiran atau kata-kata kiasan yang menunjukkan ketidaksukaan. Wal imti'adi min qudumi hadzal sa'ili, dan membuat jengkel seseorang. Yang dimaksud ayat pertama surat Abasa, siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kedatangan pria buta pada saat itu. Fi hadzal hal, dalam keadaan ini. Wa makna wa tawalla, ayat pertama kan ada dua kata. Abasa artinya bermuka masam, cemberut, manyun. Sekarang wa tawalla. Wa tawalla arti a'rada wa sadda anhu, berpaling, menyingkir, kemudian menjauh, serta memalingkan muka. Ini artinya wa tawalla. Faqad waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam khiyala hadzal a'ma amrun batiniyun wa amrun zahiriyun. Pada saat itu terjadi gejolak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi beliau sedang menggebu-gebu, menggelora untuk memberikan hidayah kepada tokoh-tokoh Quraisy agar bisa masuk Islam. Kalau seandainya tokoh-tokoh ini masuk Islam, tentu nanti akan diikuti oleh bawahannya. Rumus sederhananya kan demikian. Itu taktik yang
lakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergejolak, sedang menggebu-gebu. Tiba-tiba datang orang buta menyela, sehingga Nabi abasa wa tawalla. Beliau jengkel, bermuka masam, berpaling, langsung membalikan badan menuju dan menghadap para pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Terjadi gejolak, perkara-perkara batin dan juga zahir. Fal amrul batiniyu, gejolak yang terjadi dalam batin Nabi alaihi salatu wasallam adalah huwal karohah. Adanya satu ketidaksukaan, gak nyaman. Lagi fokus, lagi serius, tiba-tiba disela, tiba-tiba dipotong pembicaraan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ammal amru zahiriyu, adapun gejolak yang zahir, yang nampak, fahuwa al-ubus wal i'radu an dzalika sa'ili. Nampak pada perubahan fisik Nabi alaihi salatu wasallam, dan yang paling nampak sekali adalah raut wajah Nabi berubah, langsung ketidaksukaan. Dan para sahabat jamaah sekalian radhiyallahu taala anhum ajmain, kalau ingin mengetahui Nabi suka atau tidak suka, langsung melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti Nabi itu orangnya temperamen, orangnya jutekan. Tahu jutek nggak Pak? Apa jutek itu apa? Nah, judesan dan lain sebagainya. Tidak. Para sahabat nggak perlu mendengar dan menunggu Nabi bernada keras atau mendobrak meja dan lain sebagainya. Cukup dengan perubahan warna kulit diantaranya, karena Nabi alaihissalam kulitnya putih. Apakah beliau sedang marah atau sedang ridho? Di situ. Fahuwal ubusu wal i'radu an dzalika sa'ili. Ini gejolak yang nampak pada Nabi alaihissalam. Wajar manusia punya emosi, wajar manusia punya rasa jengkel, karena ini adalah fitrah alami yang Allah tanamkan ke dalam diri segenap manusia. Semenjak Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan malaikat yang bertugas meniup ruh di dalam jasad janin, pada saat itu berada di dalam rahim ibunya. Semuanya, termasuk para nabi, termasuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang membedakan satu dengan lainnya, cara memanajemen, cara mengatur emosi tersebut. Salah satu tanda orang yang kuat dalam Islam bukan hanya sekedar orang yang badannya besar, kemudian dia mampu kalahkan lawannya dalam arena pertandingan atau di medan perang. Tidak demikian. Ya, kuat menurut zahir pandangan manusia. Tetapi kuat yang sejati dalam pandangan agama Islam, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi alaihissalam, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat dan dia kalahkan lawannya. Tidak. Orang yang kuat dalam agama Islam, orang yang mampu menahan amarah ketika emosi sedang meletup-letup. Nabi alaihissalam, jamaah sekalian, kata para ulama, telah melakukan satu perkara yang tepat. Dan apa yang dilakukan oleh pemuda buta ini sebenarnya kurang bagus dan kurang beretika. Namun ada satu pelajaran yang Allah ingin titipkan dan sisipkan dalam peristiwa tersebut. Nanti insya Allah akan kita bahas. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat keduanya, anja'ahul a'ma. Karena lantaran datang seorang buta kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan lalu kita telah sedikit mengangkat ada perbedaan pendapat ulama siapa orang buta yang dimaksud. Ada yang mengatakan namanya adalah Amru. Ada yang mengatakan, dan ini yang terkenal, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang paling dihormati dan diperhatikan. Setiap kali bertemu dengan Nabi alaihissalam, Nabi dulu yang bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum setelah turunnya ayat ini. Dimuliakan oleh Nabi alaihissalam. Bahkan dalam 2 kali safar
Di antara seluruh safar-safar Nabi untuk berperang, salah satu yang diamanahkan memimpin kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Di samping beliau sebagai muadzin tetapnya Nabi alaihi salatu wassalam. Muadzin atau tukang adzannya Nabi ada 4. Di Madinah ada 2. Bilal bin Rabbah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Kalau subuh, Bilal adzan di waktu fajar kadzib, di awal waktu. Kalau seandainya sekarang ini lebih yang mudah saja, 4:30 gitu aja ya. 4:30 waktu subuh. Adzan yang pertama barangkali di jam 4. Demikian. Kalau sekarang kan jam 4:09 kalau nggak salah ya. Jam 4:09 sudah makin lumayan maju. Kurang lebih setengah jam. Jadi adzan pertama Bilal bin Rabbah radhiyallahu taalaan. Sedangkan adzan yang kedua pada saat fajar shadiq, waktunya memang sudah masuk subuh, ini dia sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau di Masjidil Haram ada sahabat sebagai muadzinnya Nabi alaihi salatu wasallam, namanya Abu Mahdzurah. Kalau di Kuba atau Masjid Kuba ada namanya Sa'ad bin Al-Qarab. Ini dia muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Nasabnya Abdullah bin Ummi Maktum, atau kita sebut saja Ibnu Ummi Maktum, ini nanti ketemu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anhumama. Artinya masih ada keluarga atau sanak famili. Allahu a'lam bishawab. Yakni annal hamila lahu ala dzalika huwa maji'ul a'ma wa musa'alatuhu iya. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam bersikap jengkel, bermuka masam, cemberut, tidak berseri manyun lantaran datang orang buta, sehingga beliau pun mengambil tindakan tersebut. Wa qad wasafahu Allah taala bihadzal wasfi al-a'ma. Dalam ayat yang kedua ini, kata penulis, Allah mensifati yang datang itu dengan kata-kata orang buta. Min babi hikayatil hal, untuk menjelaskan kondisi, untuk menceritakan keadaan sesungguhnya. Wa fi hadza dalilun ala annahu la ba'sa biwasfil insani bima fihi ala sabili ta'rif la ala sabili ta'yir. Ayat kedua ini menjadi dalil, menjadi penguat, menjadi bukti tidak mengapa terkadang kita menceritakan kondisi seseorang dengan yang dia miliki. Kalau bahasa kita, terkadang tidak apa-apa kita menceritakan orang yang kita bicarakan dengan kekurangan yang dia miliki. Bisa dipahami kalimat saya jamaah? Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat orang yang mendatangi Nabi, anja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam, dia berpaling karena ada orang buta yang menghampirinya. Di sini kata penulis, boleh sesekali kita mensifati seseorang atau kita ingin menceritakan kalau ada orang yang begini-begini dan kita sebutkan kekurangannya untuk menjelaskan, bukan dalam rangka mencela, mengolok-olok dan lain sebagainya, menghina. Itu dia jamaah sekalian yang dimaksud. Walam yazalil ulama'u yahtamilunal alqabal mu'arifata bi ashabiha. Dan inilah yang ditempuh oleh para ulama kita sepanjang masa, sepanjang era dalam menceritakan kisah dan juga para tokoh-tokoh khususnya yang dilakukan oleh ulama hadis. Orang-orang yang meriwayatkan itu diceritakan oleh para ulama. Bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, untuk memperkenalkan. Kaqaulihim, para ulama kadang menceritakan, saya mendengar hadis dari Al-A'mash. A'mash itu artinya rabun. Tahu rabun jamaah? Penglihatannya itu kurang tajam.
mulai berkurang penglihatannya. Beliau seorang ulama besar, tabi'in. Belajar atau pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Banyak para ulama yang mengambil hadis dari Al-A'mash. Karena penglihatannya sudah mulai kabur, rabun, jadi lebih dikenal dengan Al-A'mash daripada nama aslinya sendiri. Beliau lebih dikenal dengan Al-A'mash. Dan ini bukan masuk dalam kategori menghina, mencela, dan lain sebagainya. Bukan. Karena memang sudah dikenal Al-A'mash. Dan bagaimana? Sirabun. Kalau bahasa kita mungkin demikian. Dan beliau sendiri pun sudah memang memperkenalkan dirinya demikian. Kemudian Al-A'raj. A'raj itu mohon maaf artinya pincang. Ulama besar, tabi'in jamaah sekalian. Murid Abu Hurairah radhiyallahu taala. Para ulama ahli hadis rahimahumullah mengambil hadis dari beliau. Karena memang beliau dikenal dengan Al-A'raj, ya sudah Al-A'raj, Al-A'raj. Kemudian At-Tawil, yang jangkung, yang panjang, yang tinggi, dan lain sebagainya. Begitu juga barangkali ungkapan-ungkapan yang ada di sekitar kita. Namun tidak berarti semua ungkapan yang terkenal menjadi ciri khas negara tertentu bisa kita adopsi dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belum tentu semua jamaah sekalian, belum tentu. Contoh ungkapan yang sering terjadi di kalangan bangsa Arab, bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun mengatakan ini, dan kalimat ini bukan untuk mencela, bukan untuk mendoakan keburukan orang tua lain. Nabi sering mengatakan sakilat ka ummuka, celaka ibumu. Artinya, apakah Nabi mendoakan kejelekan? Mustahil jamaah sekalian. Itu bukan sifat Nabi SAW. Tapi ini ungkapan umum bangsa Arab dan menunjukkan kaget. Kalau kita ungkapan kaget kan macam-macam kan. Buset misalnya gitu. Astaga misalnya. Dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab ada sakilat ka ummuka. Wailul, waihak, celaka kamu. Dan ini tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saking semangatnya dan baru pertama kali hadir di majelis ilmu, mendengar kata-kata sakilat ka ummuka waihak, apalagi ini yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW, diterapkan di tengah teman-temannya. Teman-temannya ada yang mengatakan membuat dia kaget, sakilat ka ummuka. Ditanya sama temannya, artinya apa? Celaka ibumu. Wah, bisa perang jamaah sekalian. Tidak semua ungkapan kita langsung terapkan dalam kehidupan. Setiap negara punya ciri khas ungkapan masing-masing. Betul nggak jamaah? Kecuali masyarakat Indonesia sudah terbiasa, barangkali kita mudah menggunakan. Namun seandainya masih terasa asing, jangan dulu. Terkadang semangat itu belum tentu langsung bisa kita wujudkan bentuknya. Belum tentu. Semata-mata untuk menghindari adanya madorot. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'alaan, saat beliau dibonceng oleh Nabi di atas ontaknya, Nabi bertanya, wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW menjawab, hak Allah atas hambanya adalah Allah disembah, jangan disekutukan, gak boleh berbuat syirik sedikit pun. Kalau itu sudah diwujudkan dan ditunaikan, hak hamba atas Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Berita gembira bukan nih jamaah? Berita gembira. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Boleh nggak saya beritahukan kepada manusia berita gembira ini? Nabi mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan berita ini. Nanti mereka cuma ngandelin tauhid saja. Nggak mau beramal, nggak mau sedekah, nggak mau lain sebagainya. Sepanjang masa bersama Nabi SAW dan beliau masih hidup, tidak disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Setelah Nabi SAW meninggal, Mu'adz merasa inilah saat yang tepat
sebagai bukti bahwa keputusannya tepat. Tak ada satupun sahabat yang tidak setuju mengenai berita ini. Ini menunjukkan keputusan dan tindakan yang diambil oleh Mu'adz bin Jabal insya Allah tepat. Karena tidak lagi dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disampaikan oleh Mu'adz. Begitu juga kita. Tidak mungkin anak TK dikasih materi tentang akar kuadrat. Kalau materi matematika bisa sakit tipes nanti jamaah sekalian. Anak TK saatnya bermain-main, masih main bola diajarin kuadrat. Yang stres bukan anaknya aja, nanti gurunya. Suaranya hilang dan lain sebagainya. Jadi memang tahapan dalam kehidupan itu memang betul ada nyata. Begitu juga dalam dakwah. Kembali lagi, Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan sebagai bukti ayat kedua surat Abasa ini, anja'ahul a'ma, saat kita memang membutuhkan untuk memperkenalkan seseorang melalui kekurangan yang dia miliki dan dia tidak merasa tersinggung. Oh, Bapak yang mohon maaf jalannya seperti itu misalnya. Tidak mengapa, karena barangkali di satu RT nama Pak Muhammad ada 10. Kemudian ada orang pendatang nanya, Pak, di mana ya rumahnya Pak Muhammad? Ada 10. Pak Muhammad yang mana? Ada 10 di sini Pak Muhammad. Oh, Pak Muhammad yang paling ganteng misalnya. Oh, itu di pojokan rumah sana. Pak, di mana rumah Pak Edi? Waduh, ada 11 di sini yang namanya Pak Edi. Pak Edi yang baik hati itu, Pak. Nah, langsung di sana rumahnya. Demikian jamaah sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Yang rajin menabung, yang rajin sholat. Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala seolah-olah menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa ma yutli'uka ala amrihi wa uqbah halihi. Apa yang membuat kamu tahu nanti akhir cerita dari orang buta ini dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy yang kamu sedang dakwahkan? Siapa nanti yang akhir kesudahannya lebih baik? Ditanyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. La'alla hadzal a'mal ladzi abasta wa a'radta anhu yatazakka bima yata'allamuhu minal qur'ani minka fayatatahharu min dunubihi. Bisa jadi orang buta ini yang datang kepadamu, dialah yang bersungguh-sungguh untuk mensucikan dirinya dari dosa, dari kesyirikan, dari sesembahan kepada selain Allah. Dia lebih bertaubat kepada Allah, lebih ingin beriman kepada Allah dibandingkan tokoh-tokoh yang sedang kamu dakwahi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allahu akbar. Allahu akbar. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ay la'allahu yatadzakkaru ma ghafala anhu fayatta'idha wa ya'tabiru bima yasma' minal Qur'an. Maksudnya bisa jadi dia akan ingat hal-hal yang membuat dia lalai. Dia akan menangkap setiap nasihat dan dia akan dengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang engkau bacakan. Subhanallah. Kemudian qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat kelima, amma man istagna. Adapun orang yang merasa berkecukupan di sini bukan berkecukupan harta. Ammalladzi istagna 'anil iman wal Qur'an bimalahu minal mali wal jah. Orang yang merasa kaya, orang yang enggak butuh iman, enggak butuh hidayah. Langsung Allah sendiri subhanahu wa ta'ala yang menilai tokoh-tokoh Quraisy. Dan terbukti jamaah sekalian, mereka yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai meninggalnya
berada di atas kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena di sana ada Abu Jahal salah satunya. Padahal julukannya atau kunyah itu ungkapan kalau laki-laki didahului dengan Abu, kalau perempuan Ummu. Abu Jahal diberikan kunyah Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Tapi karena dia begitu luar biasa permusuhannya kepada umat Islam, langsung diberikan julukan oleh Nabi SAW Abu Jahal. Oleh Nabi sendiri SAW. Nah, ini sekali lagi termasuk yang kita juga harus hati-hati jamaah sekalian. Tidak semua yang dari Nabi SAW bisa kita langsung terapkan. Nabi langsung kasih julukan. Kita langsung seenaknya memberikan julukan orang lain misalnya. Orang yang gak pernah sholat misalnya ahlun nar, penghuni neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Tidak jamaah sekalian. Innamal a'mal bil khawatim. Amal orang itu tergantung nanti sebelum dia meninggal atau di akhir hayatnya. Barangkali memang sekarang dia belum sholat, tapi satu saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia yang paling giat, paling rajin, banyak menangis, minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang sebelumnya mencibir, mengolok, menjadikan bahan guyonan dan candaan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidak. Jaga lisan ini jamaah sekalian. Qauluhu ta'ala fa anta lahu tasadda. Ay tata'aradu wa tuwallihi wajhaka wa tabdhul lahu nafsak. Tokoh-tokoh Quraisy yang enggak butuh iman, enggak butuh hidayah, enggak butuh dakwahmu wahai Muhammad, malah kamu menunjukkan sikap simpatikmu dan empatimu. Kamu hadapi mereka dengan wajahmu langsung. Orang Arab kalau misalnya diajak bicara, lalu orang itu menghadapkan penuh wajahnya, berarti dia itu sedang dihormati sekali jamaah sekali. Dan barangkali ini termasuk umum di berbagai negara. Kalau kita berbicara, orang yang berbicara dengan kita atau orang yang kita ajak bicara, dia langsung menunjukkan wajah bagian tubuh depannya secara penuh, ini menunjukkan kita dihormati, disindir halus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa antalahu tasodda. Kepada mereka ini antalahu tasodda. Kamu perlihatkan penuh dari ujung rambut kepala sampai kaki bagian depan kepada mereka. Sedangkan kepada orang buta, abasa wa tawalla. Subhanallah. Wa nabiyuna, kata penulis di sini, wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam innama fa'ala dzalika. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya melakukan hal itu bi abi huwa wa ummi, demi Allah, nih juga salah satunya jamaah sekalian. Bi abi huwa wa ummi, demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusan. Ini juga bukan masuk dalam sumpah kepada selain Allah sebenarnya. Lagi-lagi ini ungkapan umum orang Arab. Seandainya ini masuk kategori sumpah selain Allah, yang dimana dalam Islam boleh tidak sumpah selain Allah? Tidak dibolehkan. Tentu Nabi SAW akan mengoreksi kalimat-kalimat ini yang sering keluar dari lisan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari Abu Bakar pernah, Umar pernah, langsung di hadapan Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkari. Berarti menunjukkan bahwa kalimat ini sebenarnya bukan masuk dalam kategori sumpah yang sudah paten bentuknya dalam agama Islam. Ini hanya ungkapan-ungkapan biasa saja. Bapak dan ibu saya menjadi tebusan untuk Anda. Bi abi huwa wa ummi. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rokbatun fi islamihim. Nabi semata-mata cemberut, berpaling dari orang buta, bukan karena benci, tapi sedang mengejar target, sedang ingin mengejar sebuah target supaya nih tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. La yuridu minhum nawalan. Nabi bukan menginginkan pemberian jabatan, tidak.
wala aradun minad dunya, atau perhiasan dunia ini. Enggak. Kalau seandainya Nabi mau di awal dakwah, pada saat orang-orang Quraisy menawarkan 3 perkara, yang 3 ini akan membuat orang itu jaya dan dikejar-kejar oleh siapapun, bahkan untuk berperang membunuh orang lain pun sanggup untuk mendapatkan 3 perkara ini. Jabatan, harta, wanita, yang membuat orang semakin dieluk-elukan, ditawarkan orang-orang Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dengan syarat dakwahnya langsung stop saat itu juga. Tidak. Sampai mengatakan kepada paman tercintanya Abu Thalib, wahai paman, kalau seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, sampai wafat pun aku tak akan berhenti dengan dakwah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya jamaah sekalian, berbicara tentang penderitaan, Nabi SAW sudah tunjukkan. Berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan cobaan, Nabi SAW sudah merasakan. Bukan Nabi enak-enakan dalam berdakwah, tidak. Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsal fal amsal. Wala yazalu rajulu yubtala ala qadri dinihi. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul alaihimu salatu wassalam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihimu salatu wassalam dibunuh oleh rajanya, dipenggal jamaah sekalian, gara-gara menentang tradisi pernikahan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menikahi saudaranya sendiri dilarang. Punya kekuasaan, punya jabatan, dipanggil langsung dibunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga nabi-nabi lain, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak konspirasi-konspirasi jahat, diantaranya oleh orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang saat itu termasuk suku Yahudi terbesar, domisilinya di kota Madinah, ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam sudah dibilang tukang sihir, orang gila jamaah sekalian. Ada yang mengatakan gitu kepada kita pas mau sholat, orang gila, orang gila. Ada? Alhamdulillah tidak ada. Nabi alaihi salatu wasallam kenyang. Orang gila, kemudian penyair, lagi sujud, kotoran hewan jamaah, langsung hewan itu disembeli, kotorannya diambil, ditaruh di atas punggungnya Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah kita sholat dengan ruangan yang ber-AC, sejuk, menambah ngantuk kita akhirnya. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Pada intinya kita harus terus bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu ta'ala, di ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa ma 'alaika alla yazakka. Wahai Muhammad, apa yang membuat dirimu itu takut? Kalau seandainya nih mereka tokoh-tokoh Quraisy nggak mau masuk Islam, nggak mau beriman, apakah akan membahayakan dirimu? Semua itu sudah menjadi urusannya siapa jamaah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah taufik. Hidayah diterima oleh hati ini. Gak bisa jamaah sekalian, gak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, ini kewajiban, ini yang diharamkan. Adapun orang itu menerima dengan sukarela, ikhlas dan ingin melaksanakan, itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan itu sekedar kewajiban. Bersabar pun sebagai tuntutan.
bukan celaan, bukan umpatan yang kita berikan kepada orang yang hendak kita dakwahi dengan agama Islam ini. Hanya sebatas itu saja jamaah sekalian. Sedih. Apalagi seandainya yang kita dakwahi orang-orang tercinta. Orang yang selama ini berjasa dalam hidup kita jamaah sekalian. Orang tua di antaranya. Siapa yang gak sedih? Luka yang tidak berdarah ada dalam hati ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana yang tidak kita bisa sanggup untuk cerna. Gak bisa. Siapa yang mampu? Ini orang tua kita jamaah sekalian. Bergelimbangan dalam dosa, bergelimbangan dalam penyimpangan. Kita melihatnya, kalau bisa mungkin dibolehkan berteriak, kita berteriak. Tapi nggak mungkin. Sebatas hanya kita mendakwahkan. Itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Hancur hati beliau sebenarnya. Melihat paman kesayangan yang selama ini sangat sayang. Lebih sayang daripada ke anak-anaknya langsung. Keponakan itu sayang jamaah sekalian. Kemana-mana diajak, ke Yaman diajak, ke Syam diajak. Kebiasaan orang-orang Quraisy kan berdagang begitu. Diajak. Beliau diberikan makanan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Saking sayangnya luar biasa. Tapi ternyata tidak bisa untuk mengajak dan menyelamatkan pamannya yang tercinta. Subhanallah. Itulah kadang-kadang kita kalau berbicara mengenai rahasia Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa masuk akal. Betul gak jamaah? Karena memang agama ini bukan akal-akalan. Agama ini iman. Apakah Allah kita katakan, ya Allah apa engkau gak kasihan? Gak mungkin jamaah sekalian. Apa maknanya Allah memperkenalkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim kalau Allah gak sayang? Suatu hari ada tawanan perang datang kepada Nabi SAW. Di situ ada para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada wanita menangis sejadi-jadinya sambil lari ke sana kemari karena anaknya hilang di tengah tawanan yang begitu banyak. Diperhatikan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Gak lama sang ibu ini menemukan anaknya yang hilang di tengah tawanan. Dia peluk, dia nangis sejadi-jadinya, dia susui. Nabi sambil tersenyum mengatakan, Atarawna hadhihi tarikhatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian, wahai para sahabat, wanita ini akan tega melemparkan anaknya dalam kobaran neraka api? Kata para sahabat, la wallahi, gak mungkin wahai Rasulullah. Baru saja kita menyaksikan fenomena yang begitu dramatis. Kehilangan anak yang dia cintai, dia peluk, dia nangis, dia susui. Bagaimana mungkin dia tega lemparkan anaknya dalam kobaran api? Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi bin hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya itu. Allahu Akbar. Ungkapan sayang Allah kan bermacam-macam. Barangkali kita lagi jalan, tiba-tiba kesandung batu hingga kemudian berdarah. Mungkin itu cara Allah ingin menghapus dosa kita yang begitu banyak jamaah sekalian. Tapi kan kadang-kadang, aduh siapa sih yang misalnya kita udah umpat-umpat, kita sudah marah-marah, sudah ya Allah kenapa sih harus pagi-pagi kesandung? Oh, Allah lagi. Padahal Allah ingin menyelamatkan kita, kan bisa jadi, betul nggak jamaah? Daripada nanti kita disiksa lebih parah di neraka jahanam yang subhanallah. Kita tahu, tapi kadang-kadang namanya dosa, ya Allah. Makanya inilah fungsi dari istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Qauluhu ta'ala, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang buta yang datang kepadamu dengan penuh semangat untuk menuntut ilmu, mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Quran, wa huwa yakhsha, dia penuh dengan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takut jamaah sekalian, fa anta anhu talaha, engkau berpaling, engkau malah menyibukkan diri kepada tokoh-tokoh Quraisy yang betul semua yang didakwahi Nabi gak ada satupun yang masuk dalam agama Islam, menjadi musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.
Subhanallah, 10 ayat ini menjadi teguran dan sindiran yang begitu lembut dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fawaidul mustanbatatu, faidah atau pelajaran penting dari 10 ayat pertama surat Abasa. Yang pertama, talattufullahi binabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil mu'atabati. Lembutnya sindiran Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya terlihat di ayat pertama, abasa wa tawalla. Allah menggunakan kata ganti orang ketiga, dia. Enggak langsung abasta wa tawallaita, kamu bermuka masam, enggak, tapi dia menggunakan. Semua tahu bahwa yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad, sindiran dari Allah, tapi tidak berarti di sini menunjukkan boleh saja salah satu metode kita memberikan nasihat adanya sindiran, namun gunakanlah sindiran-sindiran yang barangkali lebih epik, lebih halus, lebih cantik dan elok serta diterima di dalam hati. Orang itu kadang, ya termasuk yang berbicara manusiawi, bukannya tidak menerima kebenaran, bukannya tidak tahu ini kebenaran, tahu ini benar, tapi kadang-kadang orang yang ngingatinya yang kurang tepat. Betul nggak jamaah sekalian? Pelajaran penting juga untuk orang tua. Anak-anak kita sekarang ini, bapak dan ibu yang mulia, barakallahu fikum, termasuk generasi yang mengalami banyak sekali ujian, cobaan, internet, teman-teman, lingkungan. Bagaimana caranya kita untuk memberikan nasihat kepada generasi sekarang itu? Berusaha keras, karena mereka sedang mencari jati diri, gengsi, dan juga apa bahasanya ya, pokoknya mereka sedikit saja disentil, gengsinya itu sudah tidak mau lagi. Jangan sampai orang tua tidak menjadi teman curhat yang terpercaya, kan repot jadinya, malah mencari di luar. Iya, kalau tepat dia mencari teman curhat, kalau tidak tepat, yang terjadi akan membuat tangis dan juga lara di hati para orang tua. Jadilah orang tua yang sesekali bisa menjadi sahabat, yang bisa sesekali menjadi wadah curhatan. Bahkan sampai ada penelitian jamaah sekalian dalam dunia pendidikan, usia-usia anak laki-laki dan perempuan, khususnya bapak. Bapak itu punya energi berbeda daripada energi sang ibu. Ada penelitiannya, cuma saya lupa misalnya di usia berapa sampai berapa nih anak perempuan. Sang bapak ini peranannya harus dominan kepada anak tersebut. Mengapa? Supaya tidak lagi membutuhkan sentuhan-sentuhan pria lain selain bapaknya. Digandeng, kasih sayang betul. Digandeng, dirangkul, digandeng sejalan. Tapi saya lupa jawab usia berapa, nanti tanyakan. Supaya sudah mencukupi kasih sayangnya. Apalagi wanita-wanita paling mudah ketika dia merasakan sedih, ada orang yang sedikit saja simpatik, langsung terbawa dan bisa diambil hatinya. Jangan sampai itu diambil orang. Bapak yang harus mengambil hati sang anak. Nah, kalau laki-laki saya lupa. Intinya energi bapak ini diperlukan. Sampai ada penelitian, kalau anak gadis dimarahi oleh ibunya berkali-kali masih dia terima. Tapi kalau anak perempuan satu saja dibentak oleh ayahnya, itu terluka sampai sekian lamanya jamaah sekalian. Itu sampai segitunya. Memang energi bapak itu luar biasa. Luar biasa. Benar. Masya Allah. Yang kedua, talattufullahi bil a'ma bima ya'adhiruhu fi fi'lihi. Tetap Abdullah bin Ummi Maktum juga kurang tepat caranya. Wajar, karena beliau buta. Seandainya beliau melihat kata para ulama, tentulah beliau tidak akan memotong perkataan Nabi SAW. Beliau menunggu dulu sebenarnya. Dan di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala pun memberikan sedikit halus sindiran kepada beliau. Dan Allah maafkan tindakan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga, al-hirsu ala tazkiyati wat tatahuri minasyirki wal maksiyah. Orang beriman harus semangat untuk menyucikan hati
dari perbuatan syirik dan juga maksiat serta dosa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faedah yang keempat, fadlut tadzakkuri, keutamaan orang yang memberi peringatan dan juga menerima peringatan. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Pentingnya memberi peringatan dan juga peringatan. Apalagi ciri khas agama kita adalah nasihat. Ad-dinun nasihat, kata Nabi SAW. Agama adalah nasihat. Kemudian faidah yang berikutnya, dhabtul masalihi wal mafasidi bil dhawabiti syar'iyyati wa taqdirul maslahati wal mafsadati bil ma'ayirid diniyah. Segala macam kebaikan itu tolak ukur dan rumus serta timbangannya harus agama, jamaah sekalian. Dari mana kita ambil bukti melalui 10 ayat ini? Dari tindakan dan juga sikap Nabi SAW. Menurut logika dan rumus Nabi SAW, dahulukan dulu tokoh Quraisy. Kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, bawahannya akan masuk Islam. Rumus sederhananya kan begitu. Siapapun orang juga akan setuju, termasuk saya. Oh iya, betul juga. Tapi dalam rumus agama Islam, siapapun orangnya yang bersemangat untuk memperoleh petunjuk, dia dilayani. Dia diutamakan. Orang buta ini bukan siapa-siapa. Punya kekurangan tidak bisa melihat. Dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy, jauh antara langit sama sumur, jamaah sekalian. Bukan bumi lagi, sumur. Ada dalamnya. Tapi orang buta ini lebih tulus dan ikhlas. Dia yang harusnya dilayani. Ini dalam konsep agama Islam. Jadi semua hal yang ada di dunia ini, tolak ukurnya adalah agama. Supaya kita tidak keluar dari syariat agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah basyariyatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa imkanu suduril khoto'i minhu. Ayat ini, 10 ayat pertama surat Abasa menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga manusia biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia, "Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan kepada seluruh manusia, aku ini hanya manusia seperti kalian, cuma bedanya aku diberikan wahyu. Nabi lapar sama seperti kita, Nabi haus pun sama seperti kita, Nabi menikah, Nabi tidur, dan lain sebagainya. Namun perbedaannya, Nabi mendapatkan amanah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah agama, Nabi insya Allah tidak akan pernah salah, karena langsung dipantau oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, ini jamaah sekalian, abasa wa tawalla dibaca oleh miliaran manusia. Orang beriman sepanjang hayat sampai nanti titik terakhir menjelang hari kiamat. Masalah agama. Tapi masalah dunia, barangkali Nabi SAW pernah keliru. Makanya Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah dunia kalian, silakan berinovasi baru. Buat teknologi yang paling mutakhir, buat pesawat yang 1 detik bisa langsung ke Mekah misalnya. Silahkan. Selama itu untuk kebaikan umat Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau masalah agama, cukup sami'na wa ata'na. Sudah. Karena tidak ada yang paling tahu ini baik atau tidak masalah agama kecuali pemilik agama itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang paling tahu tentang kebaikan dalam agama Islam kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pegang 2 pusaka ini, jamaah sekalian, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, insya Allah jalan kita akan mulus dan selamat dengan izin Allah. Karena Nabi bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'da ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka ini, kalian akan selamat, tidak akan menyimpang selama-lamanya, Al-Quranul Karim dan
sunnah Nabi SAW. Semoga kita dipertemukan oleh Nabi SAW di telaganya nanti dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum di dalam air telaganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa nama telaganya Nabi jamaah? Al-Kautsar. Mumtaz. Hadiahnya minta sama PED aja dah. Sehingga cukup? Cukup, baik. Barangkali ada 1-2. Monggo, silakan. Ya. Yang saya katakan bagaimana Nabi dalam melakukan dakwah, apakah dengan cara mendatangi orang atau dia datangi, apakah ada perintah majelis ahli yang bisa menggunakan dakwah. Selanjutnya saya lihat bahwa untuk berkunjungi serangan yang datang kepada dengan cara apa yang bisa menakutkan, menyerangkan perhatian sehingga bisa teredam semua hal-hal yang datang kepada beliau. Dan apakah ada ayat-ayat yang menggambarkan tentang apakah Nabi pernah marah gitu Pak? Nah, untuk besar kesabarannya menghadapi apakah ada kisah yang mengatakan Nabi pernah terluka kemarahannya kepada umat. Mungkin itu. Ya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus, Pak. Mengenai track record dakwah Nabi SAW sangat-sangat indah dan begitu semerbak aromanya, layak untuk kita jadikan panutan dari aspek kesabaran beliau, cara-cara yang luar biasa. Di antaranya, ya beliau keluar ke pasar, di pasar beliau berdakwah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Terus, gak ada satupun yang mendengar. Terus beliau, kadang-kadang beliau naik ke atas bukit, kemudian beliau langsung dengan suara lantang, ya ayuhan nas, inni mundhirukum. Saya memperingatkan kalian. Wa qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian beruntung. Terus setiap hari. Kadang datang dari satu pintu ke pintu. Nanti misalnya sudah ada beberapa yang masuk Islam, ada rumah sahabat yang menjadi sentral. Di antaranya rumah sahabat Al-Arqam bin Al-Arqam. Itu menjadi pusat kajian. Karena kan sudah semakin banyak yang ikut dalam dakwah Nabi. Ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman buat orang Quraisy dan akan mengambil tindakan-tindakan yang nanti bisa membahayakan. Karena rata-rata yang masuk Islam, yang mau beriman itu di awal-awal dakwah orang-orang lemah, orang-orang miskin, mohon maaf. Dibandingkan tokoh-tokoh, paling tokoh-tokoh Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Selebihnya belum. Disitulah Nabi kemudian, bukan Nabi kemudian takut terhadap dirinya sendiri, tapi khawatir kepada sahabatnya ini. Nabi aman, selamat. Beliau orang Quraisy. Pada saat itu Abu Thalib masih hidup. Gak bisa. Dicolek aja gak bisa Nabi SAW. Ini salah satu perlindungan dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seperti itu Nabi SAW. Dan Nabi juga manusia. Beliau pernah jengkel, beliau pernah marah. Salah satunya peristiwa secara intern saja, di mana para istri Nabi itu menjadi dua kubu. Kemudian Nabi akhirnya mengharamkan untuk dirinya perhiasan madu sampai turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahalallahu lak, tabtagi mardota azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan yang Allah halalkan untuk kamu? Hanya semata-mata supaya mendatangkan keriduan istri-istrimu, supaya enggak lagi. Jangan. Kalau memang kita ingin menggunakan cara mendamaikan siapapun, termasuk juga istri, termasuk keluarga, bukan dengan cara menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu salah satu ayat yang menunjukkan Nabi juga pernah marah, Nabi juga pernah jengkel, sebagaimana surat Abasa ini, Abasa wa tawalla. Dan Nabi menghadapi itu semua, pertama memang langsung karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Nabi itu orangnya sabar. Di samping belajar, memang namanya sabar itu ada yang langsung Allah anugerahkan
kepada jamaah sekarang ini merasakan kok penyabar banget, bersyukur kepada Allah. Jadi orang sabar itu susah, betul nggak Pak? Susah jadi orang sabar itu. Ada yang sudah langsung dari Allah, dan ini Nabi SAW dapatkan, di samping beliau juga belajar lagi. Jadi kesabaran beliau di atas kesabaran yang beliau miliki. Jadi secara umum demikian tentang dakwah Nabi SAW. Subhanallah. Cukup? Baik, jamaah sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.